Mari kita bersama-sama mendengarkan kisah di pesta ulang tahun. Ibu mertua mencela saya lamban, lalu menampar saya 2 kali di depan semua orang. Saya terdiam, lalu berbalik mengambil tongkat kayu untuk melakukan sesuatu yang membuat pesta menjadi kacau balau. 2 tamparan keras dari ibu mertua di tengah jamuan pesta itu telah mengakhiri sepenuhnya 3 tahun kesabaran saya sebagai menantu yang selalu mengalah. Alih-alih menangis pasrah seperti biasanya, saya menyambar tongkat kayu dan langsung menghancurkan kue tar 5 tingkat yang mahal itu. Hari itu, saya menggendong anak saya keluar dari neraka. Panas Jakarta di bulan April yang menyengat kulit seolah terkumpul semua di dapur sempit rumah Ibu Ningsih. Asap dari panci kaldu yang mendidih mengepul tebal, bercampur dengan bau minyak goreng yang menyengat, membuat orang merasa sesak napas. Saya berdiri di depan kompor, keringat membasahi punggung kemeja saya, kedua tangan dengan cekatan mengaduk tumis daging sapi, sementara di pinggul saya masih menggendong Bening, bayi saya yang menangis terseduh-seduh karena kepanasan dan mengantuk. Hari ini adalah pesta perayaan ulang tahun ke-60 ibu mertua saya. Ibu Ningsih adalah orang yang sangat menjaga gengsi, jadi dia meminta dibuatkan 5 meja prasmanan besar untuk mengundang kerabat dari pihak ayah, pihak ibu, dan teman-teman dari klub senam lansianya. Biasanya untuk acara seperti ini, orang akan menyewa layanan catering dari luar agar lebih santai. Tetapi ibu mertua saya mengatakan makanan luar tidak terjamin kebersihannya, boros, dan tidak menunjukkan ketulusan hati seorang menantu. Jadi, seluruh beban memasak jatuh ke pundak saya. Mulai dari pergi ke pasar jam 4 pagi, memilih ikan satu persatu, memilah sayuran, hingga persiapan bahan, dan memasak 5 meja hidangan dengan berbagai menu mulai dari udang rebus, ayam bumbu kuning, lumpia goreng, sapi lada hitam, hingga semangkuk sop buntut. Semuanya saya kerjakan seorang diri. Suami saya, Hendra, sejak pagi buta sudah mengenakan kemeja rapi yang disetrika licin, duduk di ruang tamu minum teh, sambil asyik mengobrol dengan para sesepuh. Dia sama sekali tidak peduli pada istrinya yang sedang sibuk setengah mati di dapur. Sedangkan Maya, adik ipar kesayangan itu, mengenakan gaun sutra merah menyala dengan riasan tebal, sesekali mondar-mandir ke dapur hanya untuk memerintah. Maya mencomot sepotong irisan daging, mengunyahnya, lalu mulai mencela, "Kakak ipar, mengiris daging kok tipis begini? Tamu-tamu nanti menertawakan kita habis-habisan. Kerjanya yang benar dong, hari ini adalah hari penting ibu, jangan bikin malu keluarga." Saya menelan rasa sesak di dada, berusaha menjaga nada suara setenang mungkin. "Kamu ke depan saja bantu ibu melayani tamu, di sini panas, nanti minyaknya merusak gaun bagusmu." Bening sedang rewel sekali. "Kalau kamu sedang senggang, tolong gendong keponakanmu sebentar supaya kakak bisa menyelesaikan sop ini." Maya mencibir dan mundur 2 langkah seolah takut saya menularkan penyakit menular. "Ogahlah, aku pakai baju bagus begini, menggendong dia nanti malah dimuntahi. Kalau melahirkan anak ya diurus sendiri, cuma disuruh masak beberapa meja saja sudah mengeluh." Setelah berkata begitu, Maya langsung berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan saya dengan tangisan memilukan dari anak perempuan saya yang belum genap berumur 1 tahun. Jam menunjukkan pukul 12 siang, tamu-tamu sudah duduk memenuhi kursi. Suara dentingan gelas, tawa, dan obrolan riuh terdengar dari ruang depan. Saya membawa nampan makanan yang berat satu persatu ke ruang depan, kedua lengan saya pegal dan gemetar. Ketika hidangan terakhir disajikan, saat itu pula Bening menangis keras karena popoknya basah. Saya bergegas lari ke kamar belakang untuk mengganti popoknya, menenangkannya, dan menyusuinya sebentar agar ia berhenti menangis. Karena sibuk dengan anak saya membawa sop buntut itu terlambat 15 menit dibandingkan hidangan lainnya. Saat saya membawa mangkuk sop yang masih mengepul ke ruang tamu, suasana tiba-tiba menjadi hening. Semua mata tertuju pada saya. Ibu Ningsih sedang duduk di meja utama bersama teman-teman sosialitanya yang kaya, wajahnya mengeras, alisnya berkerut tajam, menunjukkan ketidaksukaan yang jelas. Dia membanting sumpitnya ke meja, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. "Kamu main-main ya? Baru sekarang mengeluarkan sopnya? Orang-orang sudah hampir selesai makan, baru kamu hidangkan. Siapa yang mau makan? Sial sekali keluarga ini mendapat menantu yang lamban dan ceroboh. Tidak berguna sepertimu sudah menumpang hidup di keluarga suami, mengurus jamuan makan saja tidak becus." Ibu Ningsih meninggikan suaranya yang melengking, mencela setiap kata di depan begitu banyak orang. Saya terpaku, kedua tangan yang memegang mangkuk sop masih mengepul, buru-buru menjelaskan, "Maafkan saya, Ibu. Tadi Bening rewel sekali, saya harus mengganti popoknya dan menenangkannya sebentar, makanya sopnya terlambat. Mohon pengertian dari Ibu dan Bapak, Ibu sekalian." Penjelasan saya tidak meredakan kemarahan Ibu Ningsih,
malah seperti menyiramkan minyak ke dalam api. Dia merasa kehilangan wibawa di depan teman-temannya, di mana ia selalu membual tentang kekayaannya dan keharmonisan keluarganya. Ibu Ningsih berdiri mendadak, melangkah cepat ke arah saya. Belum sempat saya bereaksi, dia mengayunkan tangannya dengan keras dan menampar pipi saya 2 kali hingga mata saya berkunang-kunang. Suara tamparan plak terdengar sangat jelas di ruang tamu yang sunyi itu. Kamu masih berani melawan? Melahirkan anak perempuan saja kok bangga? Menjadikannya tameng untuk menutupi kemalasanmu, ya? Kurang ajar. Ibu Ningsih menggeram, jarinya yang bercat kuku merah terang menunjuk tepat ke wajah saya. Kedua belah pipi saya terasa panas dan perih. Rasa sakit menjalar dari kulit hingga menembus lubuk hati. Saya berdiri mematung di tempat, mangkuk sop di tangan saya bergoyang. Saya melayangkan pandangan ke meja para pria. Hendra, suami yang untuknya saya korbankan masa muda saya untuk melayaninya, menundukkan kepala mengambil makanan, berpura-pura tidak melihat apa-apa. Maya menutup mulutnya sambil tersenyum sinis, dikelilingi oleh tatapan menyelidik dan merendahkan dari kerabat keluarga suami. Tidak ada satupun yang berdiri untuk membela saya, tidak ada satupun yang bersimpati pada wanita yang menggendong anak sambil memasak 5 meja jamuan di tengah cuaca yang sangat panas. Kesabaran saya selama bertahun-tahun tiba-tiba hancur berkeping-keping. Saya tidak menangis. Sangat berbeda dengan kejadian-kejadian sebelumnya ketika dimarahi ibu mertua atau diabaikan suami. Saya biasanya lari ke kamar mandi, menutupi wajah, menangis terseduh-seduh, lalu kembali bekerja dalam diam. Kali ini, tidak setetes pun air mata yang jatuh. Segala perasaan tertekan, terhina, dan rasa sakit tampaknya telah melampaui batas toleransi, berubah menjadi keheningan yang menakutkan. Suasana di ruangan itu tegang bak tali busur. Ibu Ningsih melihat saya diam, mengira saya sudah patuh pasrah seperti biasa. Dia mengangkat dagunya, mendengus dingin, lalu berbalik hendak kembali ke tempat duduknya. Perlahan-lahan saya meletakkan mangkuk sop buntut itu di atas meja kosong di sebelah saya. Mata saya kering, menyapu setiap wajah palsu di rumah ini. Saya melangkah pelan namun pasti menuju sudut ruang tamu. Di sana ada sebuah tongkat kayu jati yang lumayan besar, biasanya digunakan untuk menyangga daun jendela yang rusak kuncinya. Saya mengulurkan tangan mengambil tongkat itu. Berat potongan kayu yang menekan telapak tangan saya menularkan kekuatan aneh pada saya. Ibu Ningsih yang baru saja duduk, menoleh dan tersenyum genit pada teman di sebelahnya, lalu menyadari ada yang tidak beres. Orang-orang mulai berbisik-bisik dan menunjuk-nunjuk. Hendra mendongak, melihat saya memegang tongkat kayu melangkah maju, wajahnya memucat. Dia membentak keras, "Kamu mau melakukan hal gila apa? Letakkan tongkat itu sekarang juga." Saya pura-pura tidak mendengar. Saya melangkah lurus menuju meja utama, di mana terdapat kue tar 5 tingkat raksasa yang dihias dengan ukiran mewah, yang dipesan khusus oleh Maya menggunakan uang hasil keringat dan darah saya, hanya agar ibunya bisa pamer kepada teman-temannya. Di sebelahnya ada hidangan utama dengan makanan laut dan hidangan mewah yang paling mahal. Tanpa ragu setengah detik pun, saya menggenggam tongkat kayu erat-erat dengan kedua tangan, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan memukulkannya dengan tenaga paling keras, dan mantap langsung ke puncak kue tar itu. Suara bantingan keras terdengar bergema. Kue tar 5 tingkat yang mahal itu hancur berantakan, krim segar, dasar kue, dan bunga-bunga hiasan gula berhamburan ke segala arah. Sepotong besar krim melayang lurus mengenai tubuh Ibu Ningsih, menempel di kebaya beludru mewahnya yang baru saja dijahit minggu lalu. Tidak berhenti di situ, saya terus mengayunkan tongkat, menghancurkan piring-piring di meja utama. Piring-piring keramik mahal jatuh berantakan ke lantai, udang, kepiting, daging ayam, dan kuah berserakan di atas ubin. Seluruh ruang tamu meledak dengan teriakan panik. Teman-teman ibu mertua saya ketakutan dan mundur merapat ke dinding. Beberapa kerabat melompat untuk menghindari cipratan makanan. Wajah Ibu Ningsih pucat pasi tanpa darah, memegangi dadanya dengan napas tersengal-sengal, tergagap-gagap tidak bisa berkata-kata. Maya berteriak histeris, menunjuk wajah saya sambil memaki. Hendra menerjang maju, mengangkat tangannya bersiap menampar saya, tetapi saya lebih cepat, mundur selangkah, dan mengarahkan ujung tongkat kayu lurus ke dadanya. Tatapan mata saya yang setajam pisau cukur membuat Hendra membeku, tangannya tertahan di udara. Semua orang terdiam. Saya menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh tenaga dari dada saya, dan melontarkan kata-kata yang lantang dan jelas. Hari ini, di depan kalian semua, saya menyatakan cerai. Keluarga kalian menganggap saya seperti pembantu gratisan, memeras tenaga saya, dan menghina martabat saya selama 3 tahun ini. Kalian pikir saya lugu sehingga bisa bertindak semena-mena. Tapi semuanya berakhir di sini. Surat cerai akan saya letakkan di meja. Tanda tangani, Hendra.
Selamat tinggal Ibu, Hendra, dan Maya. Mulai sekarang saya tidak punya urusan lagi dengan keluarga ini. Setelah berkata begitu, saya melempar tongkat kayu ke lantai dengan bunyi keras, berbalik dan berjalan lurus ke kamar tidur. Saya mengunci pintu dari dalam, mengabaikan teriakan, makian histeris Ibu Ningsih, dan gedoran keras Hendra di luar. Di dalam kamar, saya luar biasa tenang. Saya menarik koper besar, hanya memasukkan pakaian saya dan Bening yang paling penting, mengumpulkan semua dokumen identitas, buku imunisasi Bening, dan map berisi dokumen penting yang telah saya sembunyikan dengan susah payah. Saya menggendong Bening, memeluknya erat-erat. Saya membuka pintu kamar, mengabaikan Hendra yang berdiri tercekik kata-kata di sana, lalu menyelip melewatinya, dan berjalan pergi. Ibu Ningsih duduk terduduk di lantai yang penuh krim dan makanan, menangis meraung-raung menyalahkan langit dan bumi. Saya melangkah keluar dari pintu besi yang dingin dari rumah itu, segera memanggil taksi yang kebetulan lewat. Mobil mulai berjalan, meninggalkan neraka yang dulu saya salah kira sebagai tempat berlindung. Duduk di dalam taksi, saya memeluk putri kecil saya, merasakan detak jantung saya yang berdebar kencang, bukan karena ketakutan, melainkan karena kelegaan yang luar biasa. Seakan mengerti situasi, gadis kecil itu dengan patuh menempelkan pipinya ke dada saya, mata bulat besarnya berkedip-kedip, lalu tenggelam dalam tidur yang damai. Ponsel di dalam tas saya bergetar terus-menerus. Saya mengeluarkan ponsel untuk melihatnya. Layar menunjukkan puluhan panggilan tak terjawab dari Hendra, Maya, dan beberapa kerabat. Apakah mereka memanggil untuk memaki saya atau memaksa saya kembali untuk membersihkan medan perang yang memalukan itu? Saya tersenyum sinis. Jari saya dengan mantap mengusap layar, mematikan ponsel. Layar hitam ponsel itu seperti titik akhir dari masa-masa kelam. Saya mencabut kartu SIM, mematahkannya menjadi dua, lalu membuangnya melalui celah kaca jendela mobil ke jalan aspal Jakarta yang panas. Selesai sudah, saya benar-benar memutuskan semua tali komunikasi dengan keluarga Hendra. Supir taksi menatap saya dari kaca spion, suaranya yang ramah terdengar. Mau kemana, Bu? Ibu dan anak bawa barang banyak begini, mau pulang kampung ya? Tidak, Pak. Tolong antarkan saya langsung ke Bandara Soekarno-Hatta. Saya mau kabur dari panasnya Jakarta. Saya tersenyum menjawab, suara saya terdengar jernih dan ringan. Setibanya di bandara, saya menggendong anak saya langsung ke loket tiket menit terakhir. Beruntung sekali, penerbangan ke Malang yang berangkat 2 jam lagi masih memiliki kursi kosong. Saya mengeluarkan kartu ATM dari laci rahasia di dompet saya untuk membayar. Ini adalah dana darurat rahasia yang saya kumpulkan sedikit demi sedikit dari bekerja, sambilan menulis artikel semalaman suntuk selama 3 tahun terakhir. Meskipun tidak banyak, itu cukup bagi saya dan anak saya untuk hidup bebas selama beberapa waktu. Memegang tiket pesawat di tangan, saya merasa seperti burung yang lepas dari sangkarnya, melebarkan sayap menuju langit kebebasan. Pesawat lepas landas, membawa saya dan anak saya menjauh dari kota yang menyesakan. Ketika pesawat mendarat di Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, embusan angin dingin yang membawa aroma khas getah pinus menerpa wajah saya. Sangat kontras dengan panas yang pengap dan bau minyak goreng yang menempel di rumah suami, udara di sini begitu bersih dan murni. Saya memanggil taksi untuk masuk lebih dalam ke pusat kota. Lalu, mengikuti rekomendasi seorang teman lama, saya menemukan sebuah homestay kelas atas yang tersembunyi di lereng Bukit Pinus di kawasan Batu. Kamar yang saya sewa seluruhnya terbuat dari kayu pinus yang harum, memiliki jendela kaca besar yang menghadap langsung ke lembah berkabut. Tidak ada suara kendaraan yang bising, tidak ada suara makian yang melengking, hanya ada desiran angin pegunungan dan kicauan burung. Saya meletakkan Bening di tempat tidur berbalut spray putih yang empuk. Anak itu menggeliat, merentangkan lengan mungilnya dan tidur nyenyak. Saya berjalan menuju balkon, bersandar di pagar kayu, menarik napas dalam-dalam agar paru-paru saya dipenuhi udara dingin dataran tinggi. Air mata yang sudah lama tertahan tiba-tiba jatuh menetes, tetapi itu bukan air mata rasa sakit dan penghinaan, melainkan air mata pembebasan. Mulai besok, saya tidak perlu bangun jam 4 pagi untuk ke pasar, tidak perlu mengepel rumah 4 lantai setiap hari, tidak perlu mendengarkan cemoohan ibu mertua dan sikap meremehkan dari adik ipar. Saya hanyalah Lestari, seorang ibu yang bebas, hidup untuk diri saya sendiri dan putri saya. Di kota pegunungan yang damai ini, saya akan membiarkan jiwa saya disembuhkan dari luka-luka yang berdarah selama ini. Sementara saya menikmati pagi yang santai dengan menyeruput teh chamomile hangat di balkon yang disinari matahari pagi Malang, di rumah 3 lantai di Jakarta, sebuah gempa bumi yang nyata sedang terjadi. Melalui media sosial dan cerita beberapa teman dekat di lingkungan itu, saya dengan mudah membayangkan kekacauan di rumah keluarga Hendra. Setelah saya pergi,
Pesta ulang tahun ke-60 Ibu Ningsih menjadi lelucon yang tak terhapuskan dalam ingatan para tamu dan teman-temannya. Kerabat pulang semua dalam rasa malu dan bisik-bisik gosip, puing-puing makanan yang bercampur dengan krim mentega, sayur daging, dan lemak berserakan di lantai ruang tamu tanpa ada yang membersihkan. Ibu Ningsih terkena serangan darah tinggi, terbaring di tempat tidur merintih menyalahkan nasib. Ketiadaan seorang pekerja tak berbayar langsung meninggalkan konsekuensi nyata. Pakaian kotor menumpuk seperti gunung di mesin cuci tanpa ada yang menjemur. Piring dan mangkuk kotor berlumuran minyak menumpuk di wastafel dan berbau asam. Beberapa hari berturut-turut tidak ada yang memasak, seluruh keluarga harus memesan makanan dari luar terus-menerus, membuat penyakit asam lambung Hendra kambuh. Maya, adik ipar yang terbiasa bersikap seperti putri kerajaan, bangun pagi tidak melihat ada sarapan yang dihidangkan di depan matanya, mulai marah-marah dan berdebat mulut dengan ibu kandungnya sendiri. Suara piring berdenting dan pertengkaran nyaring terdengar hingga ke gang, membuat tetangga tertawa puas. Mereka sudah lama muak dengan sikap arogan ibu dan anak itu. Kini dengan adanya kesempatan ini, mereka semakin menyebarkan rumor tentang menantu perempuan yang baik hati yang ditekan hingga habis kesabarannya, menghancurkan meja perayaan, lalu kabur dari rumah. Hendra pun tidak bisa tenang bekerja. Kisah pesta perayaan yang dihancurkan dengan cepat menyebar ke telinga rekan-rekan sekantornya. Tatapan menunjuk-nunjuk dan bisikan di belakang punggung setiap kali Hendra melangkah ke ruang kantor membuat harga diri pria patriarki itu terluka parah. Dia merasa sangat terhina, kehilangan muka, gengsi semuanya terlucuti, membuat Hendra menjadi pemarah dan kehilangan akal. Dia menggunakan berbagai cara untuk mencari saya tetapi gagal. Saya telah mengganti nomor telepon baru, hanya menghubungi keluarga kandung saya dan seorang sahabat dekat untuk mengabarkan bahwa saya aman. Tetapi kertas tidak bisa membungkus api. Hendra akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon baru saya dari seorang kerabat jauh yang tanpa sengaja saya kirimi pesan menanyakan kabar. Sore hari pada hari keempat di Malang, ponsel baru saya berdering. Melihat deretan angka yang muncul di layar, saya sudah mendapat firasat siapa yang menelepon. Saya menekan tombol jawab, mendekatkan ponsel ke telinga. Seketika, suara geraman Hendra yang penuh amarah terdengar, memecah keheningan kamar tidur. Kamu hebat sekali, Lestari. Kamu melakukan tindakan gila, lalu angkat kaki dan kabur keluyuran? Hah? Apa kamu tahu rumah ini sudah kacau balau? Kamu harus segera pulang sekarang juga, berlutut dan bersujud minta maaf pada ibuku di depan kerabat. Bereskan rumah dengan benar, barulah aku akan memikirkan untuk memberimu jalan hidup. Kalau tidak, jangan harap kamu bisa mengambil sepeser pun dari rumah ini. Aku akan membiarkanmu dan anakmu mati kelaparan di jalan. Nada suaranya yang arogan dan memerintah masih tidak berubah. Dia masih mengira saya kura-kura yang mengecilkan kepala, hanya diancam beberapa patah kata saja akan gemetar ketakutan. Tetapi dia salah, wanita pasrah di masa lalu itu sudah mati bersama kuetar 5 tingkat yang hancur berantakan. Saya memegang ponsel, menatap dingin barisan pinus hijau di luar jendela, membiarkannya melampiaskan seluruh amarahnya. Menunggu Hendra berteriak hingga serak dan berhenti untuk mengambil napas, barulah saya angkat bicara perlahan. Suara saya sedingin es dan datar. Tidak mengandung secerca emosi pun. Kamu sudah selesai bicara? Kalau sudah, buka kotak masuk emailmu sana. Saya sudah mengirimkan kesepakatan perceraian ke sana. Kamu tanda tangani dan kirim kembali ke alamat pos yang saya lampirkan. Tidak perlu berakting sok suci di sini. Saya muak mendengarnya. Di ujung telepon, Hendra terdiam kaku. Dia mendengus dingin dengan penuh penghinaan. Kamu pikir cerai itu gampang? Kalau kamu mau bawa koper pergi, ya besarkan sendiri anakmu. Rumah ini peninggalan orang tuaku. Jangan harap kamu bisa mendapat secuil pun. Uang di rumah ini aku yang pegang. Sepeser pun tidak akan kuberikan pada wanita jalang sepertimu. Uang tunjangan untuk Bening juga tidak ada. Tunggu saja panggilan pengadilan untuk melihat hakim memutuskanmu keluar ke jalanan dengan tangan kosong. Saya tertawa terbahak-bahak, tawa yang lepas bercampur dengan sindiran tingkat tinggi. Dia masih terlalu percaya diri dengan kelicikannya. Saya membuka laptop yang diletakkan di atas meja, mengklik sebuah folder yang dienkripsi dengan hati-hati. Hendra, kamu pikir saya tinggal di rumah itu selama 3 tahun, hanya sebagai pembantu bodoh yang cuma tahu menundukkan kepala di sudut dapur? Coba buka email berikutnya yang baru saya kirim, lihat baik-baik setiap halaman rekening koran bank itu. Saya mendengar suara ketikan keyboard dari ujung telepon. Hanya beberapa detik kemudian, suara napas Hendra mulai menjadi berat dan memburu. Selama ini, dia selalu beralasan perusahaan sedang sulit, memotong uang belanja bulanan, memaksa saya mengeluarkan uang dari kantong sendiri untuk membeli susu anak, tetapi sebenarnya dia diam-diam telah menarik uang dari rekening tabungan bersama kami,
memindahkan ratusan juta rupiah untuk membayar utang judi adik perempuan kesayangannya. Bukan hanya itu, dia juga mengambil puluhan juta rupiah untuk membeli polis asuransi jiwa premium untuk ibunya, dengan ahli waris dirinya dan Maya. Semua transaksi itu, mulai dari nomor rekening penerima, berita transfer, hingga tanggal dan waktu. Saya memiliki mutasi rekening lengkap dengan stempel merah dari bank, dan memotret seluruh pesan obrolan antara dia dan para penagih utang. Kamu pikir di pengadilan kamu bisa menyembunyikan tumpukan bukti itu? Suara Hendra mulai bergetar. Kesombongannya tadi lenyap tak tersisa, wajahnya pasti pucat pasi. Kamu berani diam-diam menyelidikiku? Dari mana kamu dapat dokumen-dokumen ini? Saya tidak menjawab pertanyaan bodoh itu, langsung memberikan ultimatum. Harta bersama saat ini masih ada 1 buku tabungan. Harta yang dibentuk dalam pernikahan sebesar 800 juta rupiah saat ini atas namamu. Menurut hukum, saya berhak mendapat setengahnya. Tambahan lagi, kamu harus berkomitmen memberikan uang tunjangan anak sebesar 40 juta rupiah per bulan sampai dia berumur 18 tahun. Kalau kamu ngoh patuh menandatangani surat cerai dan mentransfer uangnya, saya akan tutup mulut. Tapi kalau kamu berani macam-macam, saya akan langsung mengirimkan seluruh dokumen ini ke pengadilan, sekaligus mengirimkan salinannya langsung ke Dewan Direksi perusahaanmu. Kursi wakil manajer yang baru saja kamu duduki, ditambah lagi dengan reputasi semu keluargamu. Saya jamin akan dihancurkan tanpa sisa. Keheningan menyelimuti panggilan telepon. Keheningan dari seseorang yang baru saja terbongkar dosa dan kepengecutannya yang paling dalam. Dia memahami betul keseriusan masalah ini. Jika masalah pemindahan aset secara diam-diam ini terbongkar, dia tidak hanya kehilangan muka di kantor, tetapi juga menghadapi risiko kehilangan pekerjaan dan kehilangan seluruh reputasinya. Saya beri kamu waktu untuk berpikir dari sekarang sampai besok pagi. Uang ditransfer ke rekening baru saya, surat cerai dikirim via pos. Jangan buat saya kehilangan kesabaran. Saya menutup telepon, meletakkan ponsel di atas meja. Sinar matahari senja malang menyinari kamar, memantulkan lingkaran cahaya hangat di wajah saya. Kartu truf telah dibuka, dan saya tahu pasti bahwa pengecut itu harus menundukkan kepala menerima kekalahan. Masa depan saya dan putri saya mulai saat ini ditentukan oleh tangan saya sendiri. Benar saja dugaan saya. Seorang pengecut yang sangat mementingkan gengsi semu seperti Hendra tidak akan pernah berani mempertaruhkan kariernya. Pukul 8 pagi keesokan harinya, ponsel saya memberikan notifikasi ting-ting dari bank. Sejumlah uang besar, yang tepatnya setengah dari jumlah uang di buku tabungan itu harta bersama telah ditransfer langsung ke rekening saya. Beberapa minggu kemudian, melalui seorang pengacara yang saya berikan kuasa di Jakarta, Hendra dengan patuh menandatangani surat cerai atas persetujuan bersama. Dia juga menerima klausul tunjangan 10 juta rupiah per bulan untuk Bening. Pengadilan memproses dokumen tersebut, semua prosedur berjalan ringkas. Setelah hampir 1 bulan, pernikahan yang penuh air mata dan eksploitasi tenaga saya akhirnya ditutup dengan selembar surat keputusan dari pengadilan. Memegang salinan keputusan cerai yang dikirim kilat oleh pengacara ke Malang, saya merasa telah melepaskan batu seberat ribuan ton yang menekan dada saya selama 3 tahun terakhir. Hari-hari berikutnya di kota pegunungan ini, saya mendedikasikan seluruh waktu saya untuk diri sendiri dan putri saya. Saya mengajak Bening berjalan-jalan di bawah rimbunnya pohon pinus yang sejuk, menghirup udara segar, dan memakan makanan lezat yang belum pernah saya berani hadiahkan untuk diri saya sendiri sebelumnya. Di sebuah kafe kecil di lereng bukit, saya kebetulan berkenalan dengan Mbak Hani. Dia adalah seorang ahli psikologi dari Surabaya yang sedang bertugas dan berlibur di sini. Melalui beberapa kali obrolan santai, Mbak Hani menyadari sisa-sisa kesedihan yang masih terlintas di dasar mata saya. Saya menceritakan seluruh kisah tentang keluarga suami, kesabaran bodoh saya, dan ledakan pada hari itu. Mbak Hani tidak menghakimi, juga tidak menasihati saya untuk memaafkan. Dia menggenggam tangan saya, nada suaranya berat dan tulus. Kamu melakukan hal yang benar, Tari. Pengorbanan buta tidak pernah membawa kebahagiaan. Itu hanya menciptakan parasit tak tahu berterima kasih. Keberanianmu keluar dari rawa berlumpur itu berarti kamu telah menyelamatkan hidupmu sendiri dan masa depan putrimu. Sekarang kamu harus melepaskan sepenuhnya rasa rendah diri dari seorang wanita yang terkurung di sudut dapur. Langit di luar sana sangat luas. Kamu punya bakat, kamu punya pengetahuan, kamu sepenuhnya bisa membangun kehidupan baru yang jauh lebih cemerlang. Analisis mendalam dari Mbak Hani seperti aliran mata air sejuk yang membersihkan semua residu negatif, obsesi psikologis, dan rasa tidak percaya diri yang masih tersisa di pikiran saya. Saya menyadari bahwa saya bukanlah pecundang dalam pernikahan, melainkan seorang wanita yang baru saja mengalahkan kelemahan dirinya sendiri.
Kesembuhan yang datang dari dalam membantu saya, mendapatkan kembali kepercayaan diri dan senyum cerah yang merupakan bawaan sejak masa gadis saya. Tepat 1 bulan memulihkan diri di Malang, saya memutuskan untuk mengemasi koper. Uang pembagian harta cukup bagi saya dan anak saya untuk hidup nyaman dalam waktu yang lama. Tetapi saya tidak bisa menganggur selamanya. Saya butuh pekerjaan, butuh lingkungan untuk berkontribusi dan menegaskan nilai diri saya. Jakarta adalah tempat saya jatuh, dan juga akan menjadi tempat saya bangkit. Saya menggendong bening, menyeret koper ke Bandara Abdurrahman Saleh, membawa serta mentalitas yang benar-benar baru, siap menghadapi pertempuran bertahan hidup yang baru dengan penuh kebanggaan. Begitu melangkah keluar dari gerbang Bandara Soekarno-Hatta, saya sudah melihat Hana melambaikan tangan memanggil dengan antusias. Hana adalah sahabat masa kuliah saya, seorang wanita mandiri, tangguh, dan tidak pernah mendukung keputusan saya menikah muda dengan Hendra. Bersama Hana, ada Tito, pacarnya. Keduanya bergegas mengemudikan mobil untuk menjemput kami berdua segera setelah mengetahui saya kembali ke Jakarta. Melihat saya keluar menggendong anak, Hana berlari memeluk kami berdua dengan mata berkaca-kaca. "Kamu kurusan banget, Tari, tapi tatapan matamu lebih cerah dari sebelumnya. Pulanglah ke sini. Nggak usah takut sama ayah dan anak brengsek itu. Ada aku dan Mas Tito yang akan mengurus kalian berdua." Tito mendekat, membantu membawakan koper yang berat sambil tersenyum ramah. "Benar kata Hana. Rumah kami memang kecil, tapi selalu menyambut kalian berdua. Kamu tinggal saja sampai kehidupanmu stabil, setelah itu baru pikirkan langkah selanjutnya." Saya tercekik rasa haru dan berterima kasih pada dua sahabat baik ini. Mobil berjalan membawa kami ke sebuah apartemen kecil yang rapi di kawasan Tebet. Hana sudah membersihkan kamar tidur yang berventilasi baik, membentangkan spray bersih, dan membeli banyak perlengkapan bayi untuk bening. Kehangatan dan ketulusan Hana serta Tito membuat saya merasa tidak sendirian di tengah kota Jakarta yang gemerlap ini. Saya memiliki tumpuan yang kuat untuk memulai kembali dari awal. Hari-hari pertama beradaptasi dengan kehidupan seorang ibu tunggal tidaklah mudah. Bening sedang dalam masa belajar berjalan, sangat aktif dan lengket pada ibunya. Pagi-pagi saya bangun lebih awal memasak empasi untuk anak saya, membersihkan rumah membantu Hana. Ketika Bening tidur siang atau bermain sendiri dengan mainan susun baloknya, saya menyempatkan diri membuka laptop, memulai perjalanan mencari pekerjaan. Sebelum menikah, saya pernah menjadi editor handal untuk majalah daring. Pengalaman menulis masih utuh di otak saya. Saya mengakses grup-grup pekerjaan lepas, membuat profil portofolio yang sangat rapi, dan mulai mengirimkannya. Ketekunan saya segera membuahkan hasil. Sehari kemudian, saya menerima proyek menulis artikel advertorial untuk merek kosmetik. Malam itu, ketika Bening sudah tertidur lelap, saya duduk diam di meja kerja. Cahaya lampu kuning menyinari jari-jari yang mengetik cepat di keyboard. Setiap kalimat mengalir secara alami, runtut, memuat seluruh pemahaman tentang psikologi pelanggan yang telah saya kumpulkan setelah banyak tragedi kehidupan. Keesokan paginya, saya mengirimkan artikel tersebut kepada klien. Hanya dalam 2 jam, pesan balasan berbunyi. Mereka memuji artikel itu luar biasa, melampaui harapan, dan segera mentransfer honor. Uang Rp500.000 untuk artikel pertama tidaklah besar, tetapi itu adalah uang hasil keringat dan air mata yang sangat berharga. Itu membuktikan kepada saya bahwa otak ini, dan kedua tangan ini sepenuhnya dapat menghasilkan uang, sepenuhnya dapat menghidupi saya dan putri saya dengan layak. Kehidupan damai di apartemen Hana belum berlangsung lama ketika badai sekali lagi menerjang. Awal mula petaka datang dari keserakahan yang tak berdasar dan dendam picik Ibu Ningsih. Dia secara tidak sengaja mendengar kabar dari kenalan lamanya yang melihat saya menggendong anak berjalan-jalan di sebuah supermarket dekat daerah Tebet, dan dia yakin saya sudah kembali ke Jakarta. Ditambah dengan rasa pahit yang mendalam karena kehilangan separuh uang di buku tabungan, Ibu Ningsih memutuskan untuk datang langsung ke rumah orang tua kandung saya untuk membuat kekacauan. Orang tua saya tinggal di sebuah rumah 1 lantai yang agak tua di dalam gang sempit di daerah Depok. Keduanya adalah pensiunan guru, sifatnya lembut, menjaga kehormatan, dan selalu hidup rukun dengan tetangga. Selama 3 tahun saya menjadi menantu, agar orang tua saya tidak khawatir, saya selalu menyembunyikan semua kesedihan saya. Setiap kali pulang berkunjung, saya selalu tersenyum bahagia, mengatakan hal-hal baik tentang keluarga suami. Karena itu, kemunculan tiba-tiba Ibu Ningsih membawa badai mengerikan yang tidak pernah diprediksi oleh orang tua saya. Pada suatu Senin pagi, ketika ayah saya sedang menyiram pot anggrek di teras, dan ibu saya sedang memetik sayur di dapur, Ibu Ningsih membawa Maya menerobos masuk ke halaman rumah dengan marah. Tanpa basa-basi, dia berkacak pinggang,
meninggikan suaranya yang melengking tajam hingga menggema ke seluruh gang. "Bapak dan Ibu, lihat sini apa yang dilakukan putri kesayangan kalian. Dia menghancurkan pesta ulang tahunku, membuat keluargaku malu di depan kerabat. Lalu dia menguras harta keluargaku dan kabur bersama laki-laki lain. Perempuan jalang tidak tahu diri seperti itu pasti karena kalian tidak becus mendidiknya. Sekarang kalian panggil dia pulang, kembalikan 800 juta itu kepada putraku. Kalau tidak, aku akan berdiri di sini dan memaki sampai seluruh gang ini tahu wajah asli keluarga pensiunan guru yang sok suci ini." Ayah saya tertegun dan menjatuhkan teko penyiram tanaman ke tanah. Dia melangkah maju, wajahnya menunjukkan kebingungan yang bercampur dengan kemarahan. "Jaga bicara Anda. Lestari anak saya sejak kecil selalu patuh dan baik hati. Tidak pernah ada cerita dia kabur dengan laki-laki atau mencuri uang siapapun. Jangan Anda memfitnah anak saya." Ibu Ningsih melihat ayah saya bereaksi, malah semakin menjadi-jadi. "Fitnah apanya? Dia sendiri yang merayu Hendra untuk menandatangani transfer uang lalu kabur bawa anak. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jangan-jangan kalian juga bersekongkol dengannya untuk menguras harta keluargaku, kan? Keluarga tidak berguna, kumpulan penipu." Kata-kata makian yang kejam dan kasar dari Ibu Ningsih terus menghujam seperti tikaman pisau lurus ke harga diri seorang guru tua. Ayah saya memang memiliki riwayat penyakit darah tinggi. Mendengar fitnah kejam yang mengincar martabat putrinya dan keluarganya, dia merasa luar biasa tertekan. Wajahnya memerah, pembuluh darah di pelipisnya berdenyut kencang. Dia mengangkat tangan menunjuk lurus ke gerbang, menekan setiap kata dengan susah payah. "Kalian keluar dari rumah saya sekarang juga." Tetapi belum selesai bicara, tangan ayah saya tiba-tiba terkulai jatuh. Dia memegangi dada kirinya, matanya mendelik, seluruh tubuhnya kejang lalu ambruk ke lantai semen halaman yang dingin. Ibu saya berlari dari dapur, menjerit histeris, memeluk tubuh ayah yang perlahan tak bergerak. Ibu Ningsih dan Maya melihat ada orang yang ambruk, sadar bahwa mereka telah memicu bencana besar, buru-buru berbalik dan lari terbirit-birit keluar dari gang, mengabaikan tangisan memilukan ibu saya yang meminta tolong pada tetangga sekitar. Suara dering ponsel yang terus-menerus memotong rantai pemikiran saya saat sedang sibuk mengetik. Melihat nama ibu muncul di layar, hati saya tiba-tiba menjadi gelisah secara aneh. Begitu saya menjawab, isak tangis ibu dari seberang membuat jantung saya serasa diremas. "Tari, cepat kamu ke RS Cipto Mangunkusumo. Ayahmu kena stroke pecah pembuluh darah otak. Dokter sedang menangani di UGD, ibu takut sekali, Nak." Pikiran saya kosong, tangan dan kaki saya lemas. Saya buru-buru meminta tolong Hana untuk menjaga Bening, menyambar tas lalu berlari ke jalan, memanggil taksi terdekat melaju lurus ke rumah sakit. Perjalanan dari Tebet ke RSCM belum pernah terasa selama ini. Pemandangan di luar jendela mobil mengabur dalam derai air mata yang jatuh di pipi saya. Saya menyalahkan diri saya sendiri ribuan kali. Kenapa saya tidak memberitahu orang tua saya kebenarannya lebih awal? Kenapa saya membiarkan iblis-iblis itu menemukan rumah kami dan mencelakai ayah saya? Lorong rumah sakit berbau menyengat cairan disinfektan dan hawa kematian yang dingin. Saya berlari di sepanjang lorong unit gawat darurat. Mata saya panik mencari sosok yang saya kenal. Itu ibu saya. Dia duduk membungkuk di deretan kursi plastik biru di depan ruang ICU. Rambut berubannya berantakan, wajahnya kuyu, matanya bengkak karena menangis. Melihat saya datang, ibu memeluk saya, terisak-isak. "Ibu Ningsih jahat sekali, Nak. Dia memfitnahmu menipu uang dan lari dengan laki-laki, memaki keluarga kita. Ayahmu terlalu marah sehingga tekanan darahnya melonjak dan pembuluh darah di otaknya pecah. Dokter bilang kondisinya sangat kritis, harus dipantau setiap jam." Saya memeluk erat tubuh kurus ibu yang gemetar hebat, air mata mengalir tak tertahankan. Saya menggertakkan gigi, kemarahan mendidih di setiap pembuluh darah saya. Utang darah ini, saya pasti akan membuat Ibu Ningsih dan anaknya membayarnya. Pintu ruang UGD terbuka, seorang dokter keluar dengan wajah lelah memanggil nama keluarga pasien. Saya dan ibu bergegas menghampiri. Dokter memberitahukan bahwa kondisi ayah saya sangat parah, area kerusakan otak cukup luas, dan perlu menggunakan obat-obatan khusus serta mesin pendukung terbaik untuk mempertahankan hidupnya. Biaya perawatan setiap hari mencapai puluhan juta rupiah. Keluarga harus menyiapkan mental dan finansial. Saya memapah ibu duduk kembali di kursi, memegang kertas formulir permintaan deposit biaya rumah sakit yang baru saja diberikan perawat. Angka 200 juta rupiah yang tercetak tebal di atas kertas membuat tangan saya gemetar. Uang yang saya dapatkan dari keluarga Hendra, setelah dikurangi biaya pengacara, tempat tinggal, dan biaya hidup, sekarang hanya tersisa setengahnya.
Penyakit ayah saya adalah pertempuran jangka panjang, uang ini akan segera habis. Jika uang habis, bagaimana nasib ayah saya? Saya melihat melalui jendela kaca kecil di pintu ruang ICU. Ayah saya berbaring di sana, tubuhnya dipenuhi selang yang saling silang, napasnya yang lemah bergantung sepenuhnya pada ventilator. Pria yang seumur hidupnya rajin mendidik anak-anak, pria yang mengajarkan saya pelajaran tentang harga diri, kini berada di ambang batas antara hidup dan mati. Hati saya terasa tercekik, sakit seperti ditusuk ribuan jarum. Saya mengusap paksa air mata kelemahan ini. Menangis saat ini tidak menyelesaikan apapun. Jika tabungan menipis, saya harus mencari uang lebih banyak. Saya meyakinkan diri saya sendiri, saya harus bangkit, harus menjadi tulang punggung terkuat, untuk melindungi orang tua dan putri saya. Hari-hari berikutnya adalah masa paling gelap dan paling melelahkan dalam hidup saya. Saya menitipkan Bening sepenuhnya kepada pasangan Hana untuk dirawat dan pindah ke rumah sakit untuk berjaga siang malam di samping ibu untuk merawat ayah. Siang hari, saya berlarian mengurus dokumen administrasi, membeli bubur, membeli popok dewasa, dan mengambil hasil tes. Malam harinya, ketika ibu sudah tertidur di atas tikar tipis yang digelar di lorong, saya membuka laptop, meletakkannya di pangkuan dan mulai bekerja. Di bawah cahaya lampu neon redup di lorong rumah sakit, di tengah suara sirene ambulans yang sesekali melolong merobek keheningan malam, saya mengetik dengan gila-gilaan. Saya menerima pekerjaan menulis segala macam format mulai dari artikel standar SEO, naskah video pendek, hingga mengedit konten situs web untuk perusahaan-perusahaan kecil. Saya memaksa otak saya untuk bekerja pada kapasitas maksimum, tidak mengizinkan diri saya beristirahat walau semenit. Setiap 1000 kata yang saya tulis adalah tambahan sedikit uang untuk membeli obat bagi ayah, dan susu untuk anak saya. Tekanan uang, kecemasan tentang kesehatan ayah sangat membebani bahu saya, membuat tubuh saya melemah dengan cepat. Mata saya menghitam, wajah saya pucat pasi. Nasi bungkus yang dimakan terburu-buru dan sudah dingin tidak membuat saya mundur. Menghadapi batas hidup dan mati orang yang dicintai, seseorang tiba-tiba menjadi luar biasa kuat. Setiap kali masuk membesuk ayah pada jam kunjungan, melihat mesin-mesin medis menampilkan indikator tanda vital yang sedikit demi sedikit meningkat, saya merasa semua rasa lelah lenyap, mata saya menatap ayah, memancarkan keteguhan baja. Ayah harus hidup, ayah harus sehat kembali untuk melihat betapa bahagia dan bangganya putrinya ini hidup. Namun, pekerjaan lepas ini sekeras apapun saya begadang semalaman tidak dapat membawa penghasilan yang cukup besar dan stabil untuk menutupi biaya tagihan rumah sakit yang sangat besar setiap bulannya. Saya butuh langkah besar. Suatu pagi sambil menunggu hasil röntgen ayah, saya menelusuri situs web rekrutmen level eksekutif. Mata saya tertuju pada pengumuman lowongan posisi manajer konten untuk Asia Media Group, salah satu perusahaan media terkemuka di kawasan Sudirman, Jakarta. Gaji yang ditawarkan sangat menggiurkan, cukup bagi saya untuk menutupi biaya pengobatan ayah. Ditambah lagi, paket asuransi kesehatannya sangat bagus. Syarat pekerjaannya sangat ketat, membutuhkan pengalaman manajerial, pemikiran strategis, dan kemampuan bekerja di bawah tekanan tinggi. Bertahun-tahun menjadi ibu rumah tangga membuat saya sedikit ragu, tetapi kemudian saya melihat kembali artikel-artikel tajam yang baru saja saya selesaikan. Melihat kembali kemampuan saya mengatur pekerjaan dengan lancar di antara rumah sakit dan klien selama ini. Saya bukan lagi mahasiswa baru lulus yang pemalu, bukan lagi istri penurut yang lemah. Saya adalah seorang wanita yang telah melewati badai, memiliki cukup pengalaman hidup, empati, dan keinginan bertahan hidup yang kuat. Saya menarik napas dalam-dalam, membuka folder portofolio lama. Saya menghabiskan waktu 3 jam penuh di siang hari untuk merevisi CV, memperbarui semua keterampilan menulis, dan pengalaman memahami psikologi pembaca yang saya kuasai saat ini. Saya dengan percaya diri melampirkan tautan ke artikel-artikel terbaik yang baru-baru ini dipuji oleh klien. Memeriksa setiap kesalahan ejaan untuk terakhir kalinya, saya menekan tombol kirim untuk melamar ke Departemen HR Asia Media Group. Melihat tulisan terkirim sukses muncul di layar, saya tersenyum pada diri saya sendiri. Ini akan menjadi batu bata pertama yang saya letakkan untuk membangun kembali kastel kehidupan saya. Lorong RS Cipto Mangunkusumo pada sore hari sepi dan memancarkan warna abu-abu yang menyedihkan. Bau cairan disinfektan bercampur dengan bau keringat keluarga pasien yang terjaga semalaman menciptakan udara pekat yang mencekik. Saya duduk menenggelamkan kepala di kedua tangan saya, merasakan setiap ruas tulang belakang yang memprotes karena sakit. Ayah saya masih di ruang ICU. Dokter mengatakan kondisinya sudah ada sedikit kemajuan tetapi masih perlu dipantau secara ketat. Biaya rawat inap setiap hari yang berlalu seperti mesin penghancur yang menggerus uang tabungan terakhir saya.
Saat saya memejamkan mata untuk menenangkan pikiran, tiba-tiba saya mendengar suara langkah kaki bergegas menuju ke arah saya. Suara sepatu kulit menghantam lantai keramik sangat akrab hingga membuat saya mengerutkan kening dan membuka mata. Berdiri di depan saya adalah Hendra. Sangat berbeda dengan penampilannya yang necis dan sok berwibawa sebagai wakil manajer, Hendra hari ini terlihat sangat menyedihkan. Dasinya berantakan, kemejanya kusut, matanya merah dipenuhi urat darah, syarat akan amarah yang bercampur dengan keputusasaan. Dia melihat sekeliling, dan ketika merasa tidak ada yang memperhatikan, barulah dia menarik kursi dan duduk dengan kasar di depan saya. Suaranya mendesis dari sela giginya, berusaha menahan kekesalan. "Tari, kamu sudah puas? Kamu menyudutkanku ke jalan buntu. Kamu pura-pura sok suci mau cerai, bagi harta sudah beres, lalu malah menusukku dari belakang. Kamu pikir dengan begini kamu akan bahagia, hah?" Saya mengangkat sebelah alis, tulang punggung saya lurus tegap, menjawab dengan tenang. "Kamu mengigau apa? Aku menusukmu dari belakang soal apa? Sejak hari aku keluar dari rumah itu, aku tidak pernah peduli sedikit pun dengan keberadaanmu." Hendra tertawa sinis, senyum yang miring di wajahnya yang kuyu. "Jangan mengelak. Tadi pagi ada keputusan penunjukan manajer HR yang baru. Kursi itu seharusnya milikku. Tapi tiba-tiba Dewan Direksi mencoret namaku, memberikannya pada wakil manajer lain yang kemampuannya di bawahku. Mereka memanggilku ke ruangan tertutup, melempar tumpukan surat kaleng anonim ke wajahku. Isinya menuduhku sebagai laki-laki bejat, menelantarkan istri dan anak, diam-diam menggelapkan aset untuk adik perempuan, melanggar moral dan etika. Selain kamu, siapa lagi yang tahu rahasia terdalam itu? Kamu mau menghancurkan karierku, kan?" Mendengar ini, saya tertawa kecil. Tawa mengejek bergema di lorong rumah sakit yang sepi. Saya menatap lurus ke sepasang mata Hendra yang memerah karena marah, dan berkata lantang kata demi kata, "Hendra, kamu menilai dirimu terlalu tinggi. Menebar kebencian pada pengecut sepertimu hanya mengotori tanganku. Hal-hal buruk yang kamu lakukan, sepandai-pandainya menyimpan bangkai pasti tercium juga. Kamu hidup tanpa rasa syukur, sangat perhitungan, dan memperlakukan bawahan serta rekan kerjamu dengan buruk, jadi wajar saja ada orang yang membencimu, mengawasimu, dan melaporkanmu. Karma datang lebih cepat. Jangan salahkan aku." Hendra mencondongkan tubuh ke depan, kedua tangannya mencengkeram erat sandaran kursi. Dia menurunkan suaranya, memunculkan sorot memelas yang memuakkan di matanya. "Tari, aku tahu ayahmu terbaring di dalam sana. Sakit stroke biayanya mahal sekali, mana mungkin kamu punya uang untuk menanggungnya. Sekarang begini. Kamu datang ke perusahaanku bertemu langsung dengan Dewan Direksi untuk mengklarifikasi semuanya. Kamu bilang saja surat itu fitnah belaka, bahwa kita cerai baik-baik. Asalkan aku bisa mendapatkan kembali jabatan manajer itu, aku akan langsung mentransfer 200 juta rupiah untuk mengurus biaya rumah sakit ayahmu. Bagaimana? Ini adalah kesepakatan yang saling menguntungkan. Kamu butuh uang untuk menyelamatkan ayahmu, aku butuh karierku." Mendengar tawar-menawar kotor yang keluar dari mulut pria yang dulu pernah kupanggil suami, saya merasa mual. Dia menggunakan nyawa ayah saya sebagai bahan pertukaran demi gengsi semuanya. Rasa jijik saya memuncak. Saya berdiri tiba-tiba, mengayunkan tangan menepis tas Hendra hingga jatuh ke tanah. "Tutup mulutmu. Uangmu itu kotor, keluarga kami tidak membutuhkannya. Ayah saya adalah guru yang berintegritas. Dia lebih memilih mati daripada menerima uang kotor yang ditukar dengan kebohongan dan kepengecutanmu. Kamu pikir punya uang bisa membeli harga diri orang lain? Pulang dan bercerminlah. Kariermu hancur karena karaktermu busuk, tidak ada hubungannya denganku. Sekarang enyah kau dari sini sebelum kupanggil satpam. Pergi." Saya menunjuk lurus ke arah lift. Suara saya dingin menyayat, tidak memberi sedikit pun jalan untuk belas kasihan. Hendra berdiri mematung, wajahnya pucat pasi, bibirnya bergerak ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi bertatapan dengan mata saya yang menyala-nyala karena amarah, dia hanya bisa menunduk dalam diam. Dia menunduk memungut tasnya, berbalik dan berjalan dengan langkah berat seperti orang yang kehilangan jiwanya. Bayangan punggung pengecut itu menghilang di balik pintu lift, menandai akhir selamanya untuk segala keterikatan antara saya dan dirinya. Di hari saya menerima email undangan untuk wawancara langsung di Asia Media Group, saya sudah bangun sejak jam 4 pagi. Setelah menitipkan anak saya di rumah pasangan Hana malam sebelumnya, saya mendedikasikan seluruh pikiran saya untuk pagi yang menentukan ini. Berdiri di depan cermin besar di kamar mandi, saya dengan cermat mengoleskan sedikit lipstik merah bata, menepuk tipis bedak untuk menutupi lingkaran hitam di bawah mata saya. Saya memilih mengenakan setelan jas kerja biru navy dengan potongan elegan dan blus sutra putih di bagian dalam. Sudah lama sekali saya tidak mengenakan pakaian pertempuran ini.
Sorot mata di cermin memantulkan seorang wanita berusia 30 tahun yang tajam, tenang, dan penuh tekad. Kantor pusat Asia Media Group terletak di gedung pencakar langit tepat di pusat Sudirman. Memasuki ruang tunggu mewah yang dibanjiri cahaya dan dentingan musik lembut, saya melihat ada sekitar 10 kandidat lain yang juga hadir. Sebagian besar dari mereka adalah anak muda, berpakaian trendy, bersikap percaya diri, dan memegang laptop terbaru di pangkuan mereka. Dibandingkan dengan mereka, saya seperti wanita tua ketinggalan zaman yang baru saja keluar dari dapur. Tapi saya tidak gemetar sedikit pun. Pengalaman hidup dan luka menyakitkan di jiwa saya adalah senjata paling tajam yang belum dimiliki oleh anak-anak muda ini. Sesi wawancara berlangsung dalam format kelompok dan presentasi langsung di hadapan Dewan Direksi. Posisi manajer konten membutuhkan strategi komunikasi komprehensif untuk lini produk susu bubuk nutrisi bagi wanita pasca melahirkan. Kandidat-kandidat muda maju untuk presentasi satu persatu. Mereka mengajukan ide-ide berani, menggunakan teknologi virtual reality, menggunakan selebritas untuk menciptakan tren di media sosial. Angka-angka analisis pasar ditampilkan dengan indah di layar besar. Namun, saya menyadari kelemahan yang sangat besar di semua presentasi itu. Mereka berbicara sangat bagus tentang bentuk dan penampilan, tetapi sama sekali mengabaikan esensi simpati. Tiba giliran saya naik ke podium, tanpa menggunakan slide presentasi yang mencolok. Saya hanya memegang spidol dan menuliskan satu baris kalimat di papan tulis putih, air mata dalam kegelapan. Dewan juri yang terdiri dari 3 orang sedikit mengernyit, mata mereka menunjukkan rasa ingin tahu. Saya mulai bersuara, nadanya dalam, jelas, dan menginspirasi. Dewan direksi yang terhormat, rekan-rekan muda baru saja mempresentasikan strategi yang sangat modern, tetapi kita mengabaikan esensi inti dari audiens target kita. Wanita pasca melahirkan tidak membutuhkan gambaran mewah tentang seorang ibu sempurna yang selalu tersenyum dengan bayinya yang gemuk. Kenyataannya adalah, mereka kesepian, kelelahan, dan penuh dengan rasa kasihan pada diri sendiri di dalam 4 dinding yang sempit. Mereka begadang semalaman memompa ASI, menghadapi tubuh yang melar, menghadapi ketidakpedulian suami, dan tuntutan mertua. Saya berhenti sejenak, menatap langsung ke arah Direktur HR wanita yang sedang mendengarkan dengan penuh perhatian. Strategi saya berfokus pada penciptaan komunitas penyembuhan. Produk susu kita tidak hanya sekadar suplemen nutrisi, melainkan harus menjadi sahabat yang memahami penderitaan mereka. Kita akan membuat seri film dokumenter pendek dan otentik tentang sudut paling gelap dari menjadi seorang ibu. Kita berbicara mewakili jeritan hati mereka yang tertahan, menunjukkan kepada mereka bahwa menjadi lelah, menjadi pemarah, atau ingin menyerah adalah hal yang sepenuhnya normal. Ketika kita bisa menyentuh air mata simpati mereka, mereka akan setia pada merek kita dengan sepenuh hati, bukan hanya dengan logika. Seluruh ruang rapat tenggelam dalam keheningan mutlak, setiap kata yang saya ucapkan disaring dari darah dan air mata saya sendiri selama hari-hari menjadi menantu di keluarga Hendra, dari tamparan yang menyakitkan dari Ibu Ningsih, dari sikap apatis suami pengecut itu. Tidak ada strategi yang lebih kuat dari kebenaran yang jujur. Direktur pelaksana yang duduk di tengah tersenyum dan mengangguk, matanya jelas menunjukkan penghargaan. Kandidat lain memandang saya dengan kekaguman campur takyub. Mengakhiri wawancara, saya melangkah keluar dari gedung dengan sikap bangga. Langit Jakarta hari ini cerah membiru. Saya tahu pasti posisi bergaji tinggi itu sudah berada dalam genggaman saya. Pertempuran pertama setelah tragedi, telah saya menangkan dengan gemilang. Tepat 2 hari kemudian, HR Asia Media Group menelepon untuk mengabarkan bahwa saya diterima. Gaji pokok ditambah tunjangan dan asuransi kesehatan jauh melampaui harapan saya. Jika saya menerima pekerjaan ini, saya dapat sepenuhnya menutupi biaya pengobatan ayah dengan nyaman, serta menyewa rumah yang layak untuk saya dan Bening. Saya menghela napas lega, berencana pergi ke rumah sakit sore ini untuk membawa kabar gembira pada orang tua, tetapi hidup selalu mengandung kejutan yang tak terduga. Siang itu juga, saya menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Penelepon itu memperkenalkan dirinya sebagai sutradara Bima, nama yang cukup terkenal di kalangan pembuat film dokumenter independen. Dia mengatakan telah membaca serangkaian artikel dan esai tentang budaya kuliner lokal yang saya tulis 4 tahun lalu di sebuah majalah budaya. Bima mengajak saya bertemu di sebuah kafe sepi di kawasan Menteng untuk mendiskusikan proyek penting. Rasa penasaran mendorong saya untuk setuju. Kafe tersebut bernuansa vintage yang pekat, dipenuhi aroma kayu gaharu dan kopi yang baru disangrai. Sutradara Bima adalah seorang pria berusia 40-an, rambut panjangnya diikat rapi ke belakang, pakaiannya sederhana namun memancarkan aura berpengalaman. Baru saja duduk, Bima langsung menyampaikan tujuannya tanpa bertele-tele. Tari,
Saya sedang mempersiapkan untuk memproduksi proyek film dokumenter berjudul Asap Dapur Nusantara. Ini adalah perjalanan menyusuri negeri, menjelajahi makanan jalanan rakyat, yang menyimpan kisah perjuangan hidup yang menyentuh dari kaum pekerja kelas bawah. Saya punya tim kamerawan yang sangat bagus, tapi saya kekurangan seorang penulis naskah yang memiliki kedalaman jiwa. Membaca artikel-artikelmu, saya menyadari kamu memiliki kemampuan melihat menembus penderitaan dan keindahan dari nasib rakyat kecil. Saya ingin mengundangmu menjadi penulis naskah utama untuk proyek ini. Tawaran Bima bagaikan sambaran petir yang menyambar tepat ke relung hati saya yang paling dalam, menghidupkan kembali api hasrat seni yang harus saya kubur dalam-dalam selama bertahun-tahun karena tekanan kebutuhan finansial. Bisa bepergian kemana-mana, bisa menuliskan film-film otentik, bisa hidup sejalan dengan jiwa sastra saya. Itu pernah menjadi impian membara di masa muda saya, tetapi realita yang kejam segera menarik saya kembali ke bumi. Saya menatap Bima dengan nada sedih. Iya, saya sangat berterima kasih atas penilaian tinggi Bapak, tapi sejujurnya, keadaan saya saat ini sangat sulit. Ayah saya sedang dirawat di rumah sakit dan butuh biaya besar. Anak saya juga masih sangat kecil. Membuat film dokumenter mengharuskan saya sering pergi ke luar kota, menghabiskan waktu berkeliling berbagai provinsi, membuat saya tidak bisa merawat keluarga saya. Terlebih lagi, honor dari proyek film sepertinya tidak akan mampu memenuhi beban biaya rumah sakit saya. Bima mendengarkan dalam diam. Matanya memancarkan simpati yang dalam. Dia mengeluarkan sebuah map tebal dari tas kerjanya dan meletakkannya di atas meja. Saya mengerti kesulitanmu. Memang benar bekerja di dunia seni tidak bisa membuatmu kaya secepat menjadi manajer di perusahaan besar. Tetapi coba kamu pelajari baik-baik kontrak ini. Proyek kita beruntung menerima dana sponsor besar dari sebuah yayasan pelestarian budaya internasional. Tingkat honor yang dibayarkan untuk penulis naskah utama sama sekali tidak rendah. Terlebih lagi, sponsor menyediakan sebuah kompleks apartemen mewah khusus untuk para tenaga ahli proyek sebagai tempat tinggal sementara selama 2 tahun. Jika kamu setuju, kamu dan putrimu bisa pindah ke sana segera, mengurangi beban sewa tempat tinggal. Mengenai waktu syuting, saya akan mengatur secara fleksibel agar kamu bisa sering pulang menjenguk ayah dan anakmu. Tumpukan dokumen itu tergeletak rapi di atas meja kayu. Tawaran Bima terlalu menggiurkan dan menyentuh hasrat terdalam saya. Di satu sisi, pekerjaan kantoran yang kering dengan gaji tinggi membawa keamanan mutlak. Di sisi lain, jalan seni yang berbatu dan penuh petualangan tetapi penuh kebebasan dan kebanggaan. Memegang cangkir kopi, saya menatap tetesan hitam pekat yang menetes di dasar cangkir. Di dalam hati saya terjadi pergulatan yang sangat sengit. Saya meminta waktu 3 hari kepada Bima untuk berpikir sebelum memberikan keputusan akhir. 3 hari berlalu terasa sepanjang abad. Kondisi kesehatan ayah saya telah mencapai titik balik yang besar. Ayah melewati masa kritis, ventilator telah dilepas, dan ia dipindahkan dari ICU ke kamar perawatan intensif biasa. Kehidupan telah kembali di wajahnya yang dihiasi kerutan dalam. Sore itu, saya membawa rantang berisi bubur ayam kampung hangat ke rumah sakit. Ibu baru saja terlelap di kursi lipat sebelah ranjang pasien. Saya berjingkat duduk perlahan, dengan lembut menggenggam tangan ayah saya yang kurus dan dipenuhi bekas jarum suntik. Ayah perlahan membuka mata, tatapannya yang lembut dan sadar menyapu wajah saya yang kuyu. Dia dengan lemah menggerakkan jari-jarinya, menggenggam tangan saya erat-erat. Suara ayah lemah dan serak, tetapi setiap kata jelas terdengar. Anak perempuanku akhir-akhir ini terlalu menderita, ayah telah menyusahkanmu. Saya buru-buru menggelengkan kepala, air mata hampir tumpah. Jangan bilang begitu, ayah. Ayah sehat kembali adalah kebahagiaan terbesar bagi keluarga kita. Semua biaya pengobatan bisa aku urus. Ayah tenang saja dan pulihkan kesehatan. Ayah tersenyum. Senyuman yang benar-benar memahami lubuk hati putri yang ia besarkan dengan tangannya sendiri. Beberapa hari ini sejak sadar, mendengar ibumu bercerita, ayah tahu kamu sedang menghadapi pilihan yang sulit. Kamu baru saja mendapat pekerjaan bergaji tinggi di perusahaan besar, dan juga tawaran bekerja membuat film. Kamu berniat memilih perusahaan media itu untuk mencari uang pengobatan ayah, kan? Saya menundukkan wajah, tidak berani menatap mata ayah secara langsung. Iya, ayah. Pekerjaan itu pendapatannya sangat bagus. Aku akan mampu memberikan kehidupan yang layak untuk ayah, ibu, dan Bening. Aku tidak bisa egois mengejar impian pribadiku di saat keluarga kita sangat membutuhkan uang. Ayah menghela napas panjang, tangannya menepuk lembut punggung tangan saya. Tari, ayah mengajarimu membaca, mengajarimu menjadi manusia, bukan agar kamu berubah menjadi mesin pencetak uang tak bernyawa. Ayah sudah melihatmu menanggung hinaan di rumah suami selama 3 tahun ini.
Kamu telah kehilangan senyuman dan masa mudamu, sekarang kamu baru saja bebas. Ayah ingin kamu benar-benar hidup untuk impianmu. Kalau kamu memaksakan diri melakukan pekerjaan yang tidak kamu sukai hanya demi biaya rumah sakit ayah lebih baik mati daripada melihatmu hidup layu seperti itu. Pergilah buat film, nak, terbanglah tinggi, tulislah hal-hal baik untuk dunia. Itulah obat terbaik yang menyembuhkan penyakit ayah. Pesan yang diucapkan dari lubuk hati ayah yang paling dalam ini menghancurkan segala hambatan pertahanan di pikiran saya. Air mata saya mengalir deras, membasahi punggung tangan kami berdua. Saya menenggelamkan kepala di dada ayah, menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi keraguan. Hati saya telah menemukan jawaban yang paling teguh. Uang sangat penting, tetapi uang tidak bisa membeli kembali jiwa dan kebebasan. Keesokan paginya, saya menelepon Departemen HR Asia Media Group, menyampaikan permintaan maaf dengan tulus dan menolak tawaran pekerjaan mereka. Segera setelah itu, saya memanggil taksi dan pergi langsung ke kantor sutradara Bima. Berdiri di depannya, saya menarik napas dalam-dalam, berbicara lantang, kata demi kata. Mas Bima, saya setuju menerima tawaran sebagai penulis naskah untuk proyek Asap Dapur Nusantara. Saya siap terjun ke seluruh pelosok negeri bersama kru. Mari kita ciptakan film-film yang paling nyata dan brilian. Sutradara Bima berdiri, senyum cerah terlihat jelas di wajahnya yang terbakar matahari. Dia mengulurkan tangan dan menjabat erat tangan saya. Selamat datang di tim. Saya sangat yakin keputusan ini akan menjadi titik balik paling luar biasa dalam hidupmu. Pena sudah siap, saya menandatangani kontrak dengan tegas. Api semangat resmi dinyalakan kembali, lebih terang dan lebih kuat dari sebelumnya. Berkat keistimewaan dari kontrak film tersebut, saya diserahkan kunci sebuah apartemen kelas atas yang terletak di kawasan Kuningan. Kompleks apartemen ini milik perusahaan sponsor, memiliki sistem keamanan berlapis yang sangat ketat, kawasan yang rindang dengan banyak pepohonan hijau, dan fasilitas modern yang lengkap. Ini adalah hadiah yang luar biasa indah untuk kami berdua memulai hidup mandiri. Minggu pagi, langit Jakarta cerah membiru dan berangin. Pasangan Hana dan Tito dengan antusias mengendarai mobil bak terbuka kecil, membantu saya memindahkan barang-barang pribadi dari rumah mereka ke apartemen baru. Berdiri di depan pintu berbahan kayu ek yang tebal, saya memasukkan kunci, memutarnya perlahan. Pintu terbuka, menyambut sinar matahari pagi yang cerah masuk melalui jendela kaca besar di ruang tamu. Apartemen ini luas, didesain dengan gaya minimalis namun sangat elegan. Lantai kayunya berkilau, sofa empuk berwarna abu-abu ditempatkan di tengah ruangan. Dapur modern dengan oven dan exhaust fan yang bersih tanpa noda. Dari balkon, saya bisa mengarahkan pandangan menikmati pemandangan seluruh kota yang sibuk di bawah. Semuanya terlalu sempurna. Sangat berbeda dengan kamar sempit, lembab, dan dapur yang dipenuhi bau minyak, asap, dan debu di rumah Ibu Ningsih. Saya menggendong Bening melangkah ke tengah ruang tamu. Anak itu melebarkan matanya yang bulat melihat ruang baru yang asing, lalu merosot turun ke tanah, berlari tertatih-tatih berputar-putar. Mulutnya tertawa cekikikan bergema ke seluruh ruangan. Melihat putri saya bahagia, hati saya meluap dengan kebahagiaan luar biasa. Hana melangkah ke sebelah saya, memeluk bahu sahabatnya. Luar biasa banget, Tari. Akhirnya kamu punya tempat tinggal yang layak untuk kalian berdua. Mulai sekarang, tutup pintu, dan ini adalah wilayah kekuasaanmu. Nggak ada yang berhak memerintah atau menindasmu lagi. Selamat atas kebebasanmu yang sesungguhnya. Tito yang sedang sibuk membawa kotak mainan Bening ke kamar tidur kecil juga menoleh dan tersenyum cerah. Kami setuju keputusanmu memilih membuat film memang sangat tepat. Bisa menyalurkan passion sambil dapat tempat tinggal bagus begini. Nanti setelah kerjamu lancar, biaya rumah sakit Bapak juga nggak akan jadi masalah besar lagi. Kalian berdua nikmati saja hidup baru ini. Kami bersama-sama merapikan dan menata barang-barang. Saya mendedikasikan satu kamar kecil berjendela yang dibanjiri sinar matahari untuk kamar tidur Bening, menghiasinya dengan stiker dinding hewan yang lucu. Di kamar yang satu lagi, saya meletakkan meja kerja luas menghadap jendela, tempat saya akan menulis skrip film dokumenter mendatang. Malam pertama di apartemen baru, setelah Hana dan Tito pulang, saya menyeduh secangkir teh hangat untuk diri sendiri. Bening sudah tidur nyenyak di ranjang empuknya. Saya melangkah ke balkon, bersandar di pagar kaca, menyesap seteguk teh. Angin malam membelai kulit membawa kesejukan yang menyenangkan. Jakarta di malam hari berkilauan, lampu berwarna-warni. Saya menyisir rambut saya yang berantakan dengan jari, tersenyum pada diri saya sendiri. Saya telah berjalan dari titik terendah penghinaan, menghancurkan belenggu yang mengikat, mengatasi penyakit kritis ayah, hingga bisa berdiri di sini hari ini.
Rumah baru ini bukan sekadar tempat berlindung dari hujan dan panas, ini adalah simbol kemerdekaan, harga diri, dan kebebasan seorang wanita untuk menentukan nasibnya sendiri. Mulai besok, saya akan resmi memulai pekerjaan sebagai penulis naskah untuk proyek Asap Dapur Nusantara. Perjalanan baru yang penuh janji terbentang di depan mata, dan saya benar-benar siap untuk melangkah menyambutnya dengan seluruh kepercayaan diri yang paling gemilang. Kompleks apartemen mewah di Kuningan memberikan kami ruang hidup yang sama sekali berbeda. Tempat ini memiliki taman internal dengan pohon-pohon rindang, air mancur yang gemericik siang dan malam, serta jalan setapak beraspal yang bersih tanpa sehelai sampah pun. Sore di akhir pekan, setelah menyelesaikan draft pertama untuk episode film dokumenter perdana, saya memutuskan untuk membawa Bening turun ke taman bermain. Jakarta belakangan ini sudah memasuki musim hujan, tetapi sore ini matahari bersinar keemasan dan hembusan angin sepoi-sepoi mengusir rasa gerah yang biasanya ada. Saya mengenakan gaun lurus berbahan sutra biru muda, rambut saya yang bergelombang sebahu dibiarkan tergerai, riasan tipis. Bening mengenakan gaun mekar berwarna merah muda pastel, tertatih-tatih melangkah di atas rumput sintetis, sesekali membungkuk memungut daun yang gugur lalu mengangkatnya untuk ditunjukkan pada ibunya. Melihat senyum murni putri saya, semua kelelahan di dalam diri saya serasa sirna. Saya duduk di bangku batu di bawah pohon ketapang kencana, membuka buku catatan, menulis beberapa ide yang terlintas di kepala. Kehidupan damai ini adalah sesuatu yang selama 3 tahun di keluarga Hendra belum pernah saya rasakan sekalipun. Sedang tenggelam dalam arus pikiran, tiba-tiba saya mendengar suara nyaring yang agak terlalu dibuat-buat terdengar tepat di sebelah saya. Oh, ini Tari bukan? Ya ampun, lama banget nggak ketemu, aku hampir nggak ngenalin kamu loh. Saya mendongak. Berdiri di depan saya adalah Tika, teman sekelas saya saat kuliah dulu. Tika memang terkenal sejak masa mahasiswa sebagai wanita yang gila harta, selalu mencari cara untuk menggandeng pria tua kaya raya agar dihidupi. Hari ini Tika mengenakan gaun merek terkenal yang ketat, tangannya menenteng tas kulit buaya yang mahal, leher dan pergelangan tangannya berkilau dengan perhiasan berlian yang menyilaukan mata. Di sebelah Tika ada seekor anjing pudel yang bulunya dipangkas bergaya. Tika menatap saya dari ujung kepala sampai ujung kaki, matanya menyapu gaun sederhana saya lalu berhenti pada Bening yang sedang bermain di dekatnya. Beneran Tari ternyata. Kamu pindah ke sini sejak kapan? Aku dengar dari teman-teman katanya kamu hancurin pesta ulang tahun mertuamu, lalu cerai angkat koper dari rumah dengan tangan kosong. Aku kira kamu harus pulang kampung menumpang sama orang tua, rupanya nyasar sampai kawasan sini. Pasti kamu sewa kos-kosan di gang dekat-dekat sini lalu bawa anak ke taman ini buat main gratisan kan? Di sini keamanannya ketat loh. Satpam kalau lihat orang luar pasti langsung diusir. Tika berbicara dengan nada angkuh, setiap perkataannya mengungkapkan sindiran dan pelecehan. Saya dengan tenang menutup buku catatan dan meletakkannya di pangkuan. Sama sekali tidak ada kebingungan atau kemarahan di wajah saya. Luka-luka yang paling dalam sudah saya lewati. Celotehan murahan dari orang dangkal seperti Tika tidak akan bisa menggoyahkan pikiran saya. Saya menatap lurus ke mata Tika, tersenyum sopan. Halo Tika, lama tidak bertemu. Kamu masih menjaga kebiasaan menilai orang lain dari penampilan luarnya, ya? Aku tidak ngekos di dalam gang. Aku tinggal di lantai 15 di menara utama tepat di belakangmu itu. Mata Tika terbelalak. Wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan yang jelas. Kamu bohongin siapa sih, Tari? Harga sewa apartemen di sini paling murah 25 juta sebulan. Harga belinya bisa sampai puluhan miliar. Kamu baru cerai. Gak punya kerjaan. Dari mana dapat uang untuk tinggal di tempat seperti ini? Atau kamu lagi jadi simpanan om-om kaya? Kamu menceraikan Hendra, yang punya jabatan wakil manajer dan rumah mewah di pusat Jakarta, lalu memilih jadi simpanan gelap pria lain? Aku nyerah deh mikirin jalan pikiranmu. Aku ini baru saja menikah. Suamiku direktur perusahaan properti. Dia sengaja beliin apartemen permanen di sini buat aku karena aku lagi hamil. Perempuan pintar itu harus tahu cari sandaran yang kuat, jangan keras kepala nabrak batu kayak kamu, nanti sengsara seumur hidup. Tika membelai cincin berlian di tangannya, mengangkat dagunya dengan puas. Dia sedang mencoba menggunakan kebahagiaan materi yang dipamerkan itu untuk menginjak-injak harga diri seorang wanita yang baru bercerai seperti saya. Tetapi dia salah sasaran. Saya berdiri, tubuh saya tegak. Aura saya tenang tetapi tajam layaknya seorang penulis naskah berpengalaman, yang membuat Tika tanpa sadar mundur setengah langkah. Saya berbicara dengan suara datar, setiap kata menggema dengan jelas di ruang yang hening. Tika, kebahagiaanmu adalah harus bergantung pada dompet laki-laki, harus merendahkan diri agar mereka memberimu beberapa barang bermerek dan tempat tinggal. Sedangkan kebahagiaan saya adalah kebebasan yang diciptakan oleh tangan saya sendiri. Saya bukan simpanan siapapun.
Apartemen yang saya tempati ini diberikan oleh sponsor internasional proyek film dokumenter khusus untuk saya sebagai penulis naskah utama. Saya menghasilkan uang halal saya sendiri, menghidupi anak perempuan saya sendiri, dan membayar tagihan rumah sakit ayah saya sendiri, tanpa perlu melihat raut wajah pria manapun. Saya melangkah maju selangkah, dengan tatapan bangga menatap kecanggungan yang perlahan muncul di wajah berlapis bedak tebal. Tika, kamu menyayangkan jabatan wakil manajer dan rumah 3 lantai milik mantan suamiku? Apa kamu tahu, di dalam rumah itu aku harus menjadi pembantu tak dibayar, harus berlutut mengepel lantai, harus menelan air mata setiap kali dihina oleh ibu mertua? Kamu pikir itu sandaran yang kuat? Tidak. Itu adalah sangkar besi yang mengurung jiwa. Kamu bangga karena dibelikan apartemen oleh suami kayamu, tapi apa kamu berani menjamin besok dia tidak membelikan apartemen lain untuk gadis yang lebih muda dan lebih cantik darimu? Jangan gunakan pemikiran parasitmu untuk mengukur kehidupan seorang wanita mandiri. Mulut Tika menganga, wajahnya merah padam karena marah dan malu. Dia bermaksud membantah tetapi tidak dapat menemukan kata-kata untuk membalas. Kata-kata saya mengenai ketakutan yang selalu bersembunyi dalam lubuk hati para parasit. Saya tidak repot-repot berdebat lagi, saya membungkuk lembut menggendong bening. Semoga soremu menyenangkan dengan harta suamimu. Sedangkan saya sibuk menikmati kehidupan bebas saya sendiri. Selamat tinggal. Saya berbalik dan berjalan pergi. Langkah saya santai, dengan anggun menuju lobi utama gedung yang mewah. Di belakang saya, Tika berdiri terpaku, menghentakkan kakinya keras-keras, menarik kuat tali tuntunan anjingnya, lalu berjalan pergi ke arah lain dengan kesal. Pertempuran kecil ini tidak mengganggu saya lebih dari 5 menit, itu hanya mempertegas satu hal, keputusan saya untuk membuang masa lalu adalah sepenuhnya benar. Seorang wanita hanya benar-benar bernilai dan memiliki suara ketika dia berdiri tegak dengan kakinya sendiri. Hidup berjalan damai selama beberapa bulan. Proyek film dokumenter kami berkembang sangat lancar. Saya sibuk dengan perjalanan lapangan singkat di provinsi-provinsi terdekat, membenamkan diri dalam kisah kehidupan sehari-hari yang menyentuh untuk menulis naskah yang mendalam. Walaupun sibuk, saya selalu merasa penuh energi. Sampai suatu malam di akhir pekan, Hana mengajak pacarnya datang ke rumah saya untuk makan steamboat. Sambil memasukkan sayuran ke dalam panci kuah yang mendidih, Hana mulai menceritakan kabar mengejutkan yang baru saja dia dengar dari bibinya yang tinggal tepat di dalam gang rumah mantan suami saya. Mendengar nama keluarga itu disebut, tangan yang memegang sumpit sedikit terhenti sejenak, tetapi saya segera kembali tenang. Saya mengambil sepotong daging sapi dan meletakkannya di mangkuk Hana, tersenyum bertanya ada apa gerangan yang membuatnya terlihat sangat puas. Hana meneguk minumannya, mengusap mulutnya dan mulai berceloteh tanpa henti. Kamu gak akan tahu, Tari. Rumah itu sekarang udah hancur berantakan. Karma datang secepat kilat, nggak meleset sedikit pun. Kamu ingat si Maya adik iparmu itu kan? Anak manja yang kerjanya nyuruh-nyuruh kamu terus itu. Bulan lalu dia dinikahkan oleh Ibu Ningsih sama orang kaya di daerah Menteng. Pernikahannya mewah banget. Tapi tebak, belum ada sebulan, dia udah ditendang keluar oleh keluarga suaminya dan dipulangin ke rumah ibunya. Tito yang duduk di sebelahnya juga penasaran dan mendesak Hana untuk melanjutkan ceritanya. Hana menepuk paha sambil berseru, nadanya penuh sindiran. Ya, sifat pemalas dan benalunya udah mendarah daging. Di rumah mertua, dia bangun jam 10 pagi. Ibu mertuanya udah masak dan hidangin makanan di meja. Dia nggak mau turun makan, malah minta pesen makanan online biar kelihatan elit. Baju kotor dilempar sembarangan, nyuruh pembantu melayani dia bak ratu. Ibu mertuanya tegur dia malah ngelawan. Dia bilang di rumah ibunya sendiri dia nggak pernah disuruh nyentuh kerjaan apa-apa. Keluarga di sana kan terpelajar, mereka nggak sabar kayak kamu. Akhirnya bapak mertuanya marah besar, langsung panggil taksi, lempar semua barangnya masuk, dan suruh anaknya antar dia pulang ke tempat asalnya. Benar-benar bikin malu. Saya duduk mendengarkan. Di dalam hati saya sama sekali tidak ada rasa senang yang jahat, melainkan hanya rasa kasihan atas salah asuhan dari Ibu Ningsih. Dialah yang menoleransi dan memanjakan secara membabi buta, sehingga menciptakan anak perempuan tak berguna yang tidak tahu cara memperlakukan orang lain. Harga yang harus dibayar hari ini adalah konsekuensi tak terelakkan dari hari-hari hidup egois dan memandang rendah orang lain. Tapi cerita tentang Maya belum ada apa-apanya dibandingkan tragedi Hendra dan Ibu Ningsih. Hana melanjutkan dengan nada lebih rendah, wajahnya menjadi lebih serius. Hendra, setelah gagal naik jabatan dan kebongkar tabiat buruknya yang doyan selingkuh dan kejam, dia jadi depresi di kerjaan. Dia mengundurkan diri dari perusahaan lama, kumpulin semua uang sisa buat buka bisnis sendiri, niatnya mau balikin gengsi. Siapa sangka, dia malah nekat main investasi kripto dan judi online.
Habis tertipu, ludes nggak bersisa. Makin kalah, makin panas. Dia nekat pinjam uang dari pinjol dan lintah darat buat nutupin modal. Bunga berbunga, utangnya sampai miliaran rupiah. Preman-preman penagih utang debt collector datang ke rumahnya, semprot cat merah di pagar, lempar terasi dan kotoran sampai ke ruang tamu buat nagih utang. Hendra ketakutan banget, dia kabur entah kemana, nggak berani pulang ke rumah. Mendengar ini, saya tanpa sadar menghela napas panjang. Hendra selalu sombong dan egois, meremehkan kemampuan istrinya, menganggap dirinya pria hebat yang memikul beban seluruh keluarga. Tetapi kenyataannya, dia hanyalah seorang pengecut yang gila gengsi, tidak punya nyali menghadapi badai kehidupan yang sebenarnya. Ketika tidak ada lagi istri yang sabar mendampinginya, membereskan rumah, dan mengurus makan minumnya, dia dengan cepat memperlihatkan sifat aslinya yang lemah dan tergelincir ke jalan yang salah. Lalu bagaimana dengan Ibu Ningsih? Saya bertanya, dengan nada objektif seolah menanyakan tetangga asing. Hana berdecak dan menggelengkan kepalanya. Ibu Ningsih yang paling menyedihkan. Waktu preman penagih utang datang bikin rusuh, dia maju dan maki-maki mereka. Preman mana peduli sama orang tua, mereka dorong Ibu Ningsih sampai jatuh dan kepalanya kepentok teras. Ditambah lagi dengan syok karena anak perempuannya diusir pulang suami, anak laki-lakinya kabur ninggalin utang, harta di rumah ludes semua. Ibu Ningsih kena serangan stroke parah. Setelah dari ruang gawat darurat, separuh badan kirinya lumpuh, mulutnya mencong gak bisa ngomong jelas. Sekarang dia terbaring lumpuh di tempat tidur. Hendra kabur gak ada kabar. Maya yang bisanya cuma main dan foya-foya, mana ngerti ngurus orang sakit. Tetangga yang ngintip bilang rumahnya bau pesing dan kotor banget, makan juga kadang dikasih kadang gak. Kalau ingat gimana dia dandan menor pakai kebaya beludru sambil maki-maki kamu dulu, terus lihat nasibnya sekarang, bener-bener ya hidup itu ada tabur tuai. Makan malam-malam itu berakhir dengan suasana yang penuh renungan. Saya mencuci piring dan mangkuk, berdiri di depan wastafel, melihat air mengalir membawa sisa-sisa lemak kotor. Hari-hari bagai di neraka di rumah itu seolah sudah mundur jauh ke masa lalu, menjadi kehidupan lain yang telah saya tinggalkan di belakang. Saya tidak bersorak-sorai atas penderitaan mereka. Saya hanya merasa bahwa alam semesta ini selalu memiliki timbangan keadilan yang tak terlihat. Orang yang menabur penderitaan, orang yang hidup dari memeras orang lain dan serakah pada harta, pada akhirnya harus mencicipi buah pahit yang mereka tanam sendiri. Sedangkan saya telah berbelok ke jalan yang dipenuhi cahaya, berkat kebaikan dan kemauan saya untuk bangkit. Minggu pagi, saya bangun lebih awal untuk menyiapkan teh chamomil dan memanggang beberapa iris roti untuk sarapan. Bening masih bergelung dalam selimut tipisnya tertidur nyenyak. Suasana apartemen yang hening dan damai dipecahkan oleh suara bel interkom yang terhubung dari lobi lantai dasar. Saya menekan tombol jawab, suara sopan namun agak tergesa-gesa dari satpam terdengar, "Selamat pagi, Bu Tari di unit 150. Di lobi saat ini ada 2 orang wanita, satu duduk di kursi roda, satu lagi mengaku sebagai adik ipar ibu. Mereka bersikeras mau naik ke unit ibu, sedang menangis dan membuat keributan di area lobi tunggu. Kami tidak mengizinkan naik, karena mereka tidak punya kartu akses. Mohon arahan ibu untuk menyelesaikannya." Jantung saya tiba-tiba berdegup kencang sejenak. Tanpa perlu berpikir panjang, saya langsung mengerti siapa kedua orang itu. Setelah sekian lama menghilang dari hidup mereka, saya tidak menyangka mereka bisa menemukan tempat tinggal saya dengan tujuan apa. Ketidaktahuan malu dari orang-orang itu sungguh di luar batas imajinasi saya. Saya menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan membalas ucapan satpam. "Tahan mereka di lobi, Pak. Saya akan turun menyelesaikannya sekarang juga, pastikan jangan biarkan mereka melewati pintu keamanan." Saya mengganti pakaian yang lebih pantas, menyanggul rambut dengan rapi, dan melihat wajah saya di cermin tidak ada sedikit pun ketakutan atau rasa minder. Saya melangkah masuk ke lift, menekan tombol turun ke lantai dasar dengan postur sebagai pemegang kendali penuh atas permainan ini. Begitu pintu lift terbuka, saya langsung melihat pemandangan kacau di sudut ruang tunggu lobi marmer yang mewah. Maya sedang berdiri berkacak pinggang berdebat dengan 2 satpam bertubuh besar. Di sebelahnya ada kursi roda murahan, dan di atasnya duduk Ibu Ningsih. Sangat jauh dari citra ibu mertua yang penuh kuasa, yang selalu memakai kebaya beludru mewah, dan dipenuhi perhiasan emas. Ibu Ningsih saat ini terlihat sangat kuyu dan berantakan, rambutnya memutih dan kusut, wajahnya mencong akibat gejala sisa stroke, tatapan matanya kosong dan lelah. Ketika melihat sosok saya keluar, Maya langsung menunjuk ke arah saya dan berteriak, "Nah, itu kakak iparku keluar. Kalian minggir, biar aku ketemu dia." Saya melangkah pelan mendekat, berhenti pada jarak aman dari mereka. Mata saya dingin,
menyapu dua wajah yang dulu pernah menjadi mimpi buruk bagi saya. Ada urusan apa sampai Anda membuat keributan di sini? Saya angkat bicara, suara saya berat dan tegas. Mendengar suara saya, Ibu Ningsih tiba-tiba menjadi emosional. Dia mencoba mengangkat tubuhnya dari kursi roda, lengan kanannya yang tidak lumpuh dengan gemetar terjulur ke arah saya. Dari mulutnya yang mencong, keluar suara erangan pelan. Air mata dan ingusnya mengalir deras. Ri. Tolong Ibu. Ibu menderita sekali nak. Hendra kabur. Ibu sakit tidak ada yang urus. Biarkan Ibu mengakui cucu Ibu, biarkan Ibu tinggal sama kamu. Setiap kata terucap dengan sangat susah payah, membawa serta permohonan yang menyedihkan. Maya yang berdiri di sebelahnya pun mengubah sikapnya. Tidak lagi sombong seperti tadi melainkan beralih ke nada merengek dan memohon. Ya ampun Mbak Tari, keluarga kita sekarang utangnya menumpuk, rumah disita bank dan mau dilelang. Ibu sakit lumpuh, sedangkan aku baru dicerai suamiku dan gak punya uang sepeser pun. Mbak, kasihanilah ibu, kasihanilah darah daging keluarga Hendra, tolong tampung kami. Mbak sekarang tinggal di apartemen semewah ini, pasti uangnya berlebih. Izinkan kami tinggal sementara waktu, aku janji bakal nurut bantu Mbak jaga anak dan bersih-bersih rumah. Saya berdiri bersedekap, dia memperhatikan lakon penderitaan yang dimainkan di depan mata saya. Belas kasih dalam diri saya telah terbunuh semenjak hari saya ditampar 2 kali sampai mata berkunang-kunang di tengah orang banyak. Sejak hari ayah saya terkena stroke akibat fitnah kejam dari perempuan yang sekarang duduk menangis di kursi roda itu. Saya menatap lurus ke mata Maya, berbicara dengan jelas dan tegas, cukup keras agar semua orang di sekitar bisa mendengarnya. Mbak Maya, Anda salah panggil orang, saya bukan kakak ipar Anda. Hukum telah menetapkan perceraian saya dan Hendra sejak lama. 2 kata, menampung kalian tidak ada dalam kamus saya untuk kalian. Dulu saat saya tinggal di rumah itu, saya bekerja keras melayani seperti pembantu. Kalian menganggap saya sampah. Hari ketika saya menggendong anak pergi, kalian memaki saya dengan kata-kata kasar. Ibu Ningsih bahkan datang ke rumah orang tua saya. Memfitnah saya menipu uang dan lari dengan laki-laki, membuat ayah saya sangat marah hingga pembuluh darah otaknya pecah dan hampir mati. Di mana letak ikatan darah kalian saat itu? Saya mengalihkan tatapan tajam ke arah Ibu Ningsih. Dia mengecilkan tubuhnya, tidak berani menatap wajah saya. Anda kesini mau mengakui cucu? Cucu yang mana? Anak kecil yang dulu Anda sebut sebagai tameng untuk kemalasan saya itu? Jangan bawa-bawa ikatan keluarga untuk menutupi keserakahan dan keegoisan kalian. Saat Anda kaya dan berkuasa, Anda mengusir saya dan anak saya ke jalan tanpa ampun. Sekarang Anda tidak punya apa-apa dan penyakitan. Anda ingin datang ke sini untuk mengais simpati dari saya. Saya kasih tahu kalian, kebaikan hati saya ada batasnya, dan itu sama sekali tidak berlaku bagi bajingan yang pernah mendorong keluarga saya ke ambang kematian. Saya berpaling ke Komandan Satpam, nada suara saya mengeras membawa otoritas penuh dari seseorang yang melindungi rumahnya sendiri. Pak Budi, tolong Bapak dan rekan-rekan Satpam lain catat baik-baik wajah kedua orang ini, mulai hari ini dan seterusnya, jangan pernah izinkan mereka menginjakkan kaki di area lobi apartemen ini. Jika ada tindakan yang membuat keributan, Bapak bisa langsung panggil polisi sektor untuk menyelesaikannya. Saya sama sekali tidak ada hubungan keluarga dengan mereka. Setelah berkata begitu, saya membalikkan tumit dan berjalan lurus ke arah lift. Suara tangisan putus asa dari Ibu Ningsih dan umpatan kasar penuh ketidakberdayaan dari Maya terdengar di belakang saya. Tetapi suara-suara itu tidak memperlambat langkah saya sedetik pun. Pintu lift menutup, mengunci semua kotoran dan keburukan masa lalu di belakang. Saya telah memotong habis harapan terakhir dari cengkeraman mereka dengan tangan saya sendiri, melindungi kedamaian keluarga kecil kami secara utuh. Proyek film dokumenter Asap Dapur Nusantara menjalani proses syuting selama hampir 1 tahun di berbagai wilayah. Akhirnya masuk ke tahap pasca produksi dan penyiaran episode-episode pertamanya. Perjalanan menyusuri lorong-lorong sempit Jakarta hingga kawasan terapung di sungai-sungai Banjarmasin, Kalimantan, telah memberikan saya bahan yang tak ternilai untuk menulis naskah yang bernapas kehidupan. Episode perdana menggambarkan kisah perjuangan seorang nenek penjual mie ayam bakso gerobak di Tanjung Priok yang telah menghidupi ketiga anaknya yang cacat selama 40 tahun dari gerobak mie yang asin akan keringat. Saya telah mencurahkan seluruh simpati seorang ibu yang pernah mengalami penderitaan untuk merangkai setiap kata narasi, setiap dialog. Saat film ini disiarkan di stasiun televisi nasional dan platform digital pihak sponsor, film ini segera menciptakan gelombang penyebaran yang kuat di masyarakat. Jutaan penayangan, ribuan komentar berbagi rasa haru yang mendalam. Orang-orang memuji cuplikan film yang otentik, memuji narasi yang sangat manusiawi,
menyentuh titik paling lembut di hati penonton. Kesuksesan proyek ini melampaui harapan. Sutradara Bima, di acara pesta perayaan kesuksesan, mengangkat segelas anggur dan melangkah ke hadapan saya dengan senyum cerah dan bangga. Tari, saya harus berterima kasih padamu. Kamu adalah jiwa dari film ini. Caramu bercerita lewat kata-kata telah mengangkat nilai dari gambar-gambar yang saya rekam dari dasar hati. Saya mengagumi bakat dan kemauan kerasmu. Pengakuan dari seorang pekerja seni veteran seperti Bima dan kecintaan penonton adalah hadiah terbesar bagi saya. Seiring dengan popularitas film ini, bayaran saya juga meningkat dengan pesat. Bonus besar dari sponsor dan royalti penyiaran membantu saya mengumpulkan uang dalam jumlah besar yang sebelumnya tidak pernah saya bayangkan. Memegang kartu ATM di tangan, hal pertama yang saya lakukan adalah memanggil taksi dan pulang langsung ke rumah orang tua di Depok. Ayah saya, setelah menjalani perawatan intensif jangka panjang dan fisioterapi, telah pulih hampir sepenuhnya. Dia sudah bisa berjalan perlahan-lahan di halaman, merawat pot-pot anggrek kesayangannya. Makan malam itu dihadiri lengkap oleh ayah, ibu, saya, dan Bening. Makan malam sederhana dengan sayur bening bayam dan ayam goreng, tetapi memiliki rasa manis dan hangat yang tak terlukiskan. Selesai makan, saya menyeduh teh hijau dan menuangkannya untuk orang tua saya, lalu mengeluarkan buku tabungan dan amplop tebal berisi uang tunai dari dalam tas, meletakkannya di atas meja. Ayah, ibu, ini adalah uang honor dari proyek film yang baru saja saya terima. Saya sudah melunasi semua pinjaman biaya rumah sakit dari teman-teman. Uang di buku tabungan ini saya berikan untuk ayah dan ibu sebagai simpanan di hari tua jika sakit. Dan amplop ini, besok ibu pakai untuk beli sepeda motor baru pengganti motor lama ibu yang sering mogok itu, ya. Mulai sekarang dan seterusnya, ayah dan ibu tidak perlu khawatir lagi tentang saya. Anak perempuan ayah dan ibu benar-benar telah dewasa dan cukup kuat untuk menopang keluarga. Ayah menatap buku tabungan itu, tangannya yang keriput gemetar membelai sampulnya. Matanya berkaca-kaca. Beliau tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk dan tersenyum, senyuman yang puas dan sangat bangga. Ibu saya memeluk saya erat. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya yang dihiasi flek hitam. Anakku hebat sekali. Melihat kamu tangguh, mandiri, dan punya karier yang cemerlang seperti ini, ayah dan ibu bisa menutup mata dengan tenang nanti. Ibu hanya berharap kamu selalu menjaga senyum ceria di bibirmu. Malam itu, saya menginap di kamar lama masa gadis saya, berbaring di kasur yang akrab. Mendengar suara napas Bening yang teratur di samping saya, hati saya dipenuhi kedamaian yang mutlak. Semua badai telah menjauh, menyisakan langit yang cerah dan biru. Saya telah membayar utang budi pada orang tua, telah memberikan lingkungan hidup yang baik untuk anak perempuan saya, dan yang terpenting, saya telah menemukan diri saya kembali. Pukul 04.30 pagi, kota Jakarta masih tertidur dalam selimut embun yang samar dan udara sejuk yang langka di pagi buta. Lampu jalan berwarna kuning menerangi aspal yang sepi dari kendaraan. Di dalam kamar kecil di rumah orang tua, saya dengan lembut menarik resleting ransel gunung besar yang berisi pakaian hangat, obat-obatan, buku catatan, dan laptop. Hari ini adalah hari tim film kami memulai perjalanan panjang menuju dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, untuk syuting seri film dokumenter berikutnya tentang budaya kuliner masyarakat pegunungan. Saya melangkah mendekati ranjang, membungkuk dan mencium kening Bening dengan sangat pelan. Anak itu sedikit menggeliat, bibirnya mengerucut polos dalam tidur nyenyaknya. Ibu saya sudah bangun sejak tadi. Beliau masuk ke kamar dan memakaikan jaket tipis ke bahu saya. Hati-hati di jalan ya nak, di dataran tinggi cuacanya ekstrem, pastikan pakai baju hangat. Bening di rumah biar kakek dan nenek yang merawat dengan baik. Kamu tenang saja dan kerjakan tugasmu dengan baik. Pesan ibu dengan penuh perhatian, saya memeluk ibu erat-erat. Terima kasih, Bu. Sekitar 10 hari lagi setelah selesai jadwal syuting pertama, aku akan pulang. Ibu dan ayah jaga kesehatan ya. Saya mengangkat ransel dan berjalan keluar pagar. Sebuah taksi sudah menunggu untuk mengantarkan saya ke Bandara Soekarno-Hatta. Pukul 6 pagi, saya bergabung dengan sutradara Bima dan kru kamera di ruang tunggu. Semua orang memancarkan wajah antusias, penuh energi untuk perjalanan eksplorasi baru. Penerbangan memakan waktu 1 jam, mendarat di Bandara Ahmad Yani Semarang. Dari sini, seluruh tim pindah ke bus khusus tempat tidur untuk memulai perjalanan menanjak ke arah dataran tinggi Dieng. Bus melaju melintasi jalan berliku, meliuk-liuk seperti pita sutra yang melingkari pinggang bukit. Semakin tinggi, pemandangan alam semakin megah dan spektakuler. Teras ring ladang yang menguning memeluk erat lereng gunung. Atap-atap rumah penduduk mengintip dari balik lautan awan putih yang mengambang, udaranya dingin menusuk tulang tetapi murni dan jernih.
Saya duduk di kursi barisan depan, mengulurkan tangan membuka kunci jendela dan menggesernya sedikit. Embusan angin pegunungan yang membawa aroma khas rumput, pepohonan dan kabut langsung menerpa wajah saya. Angin meniup rambut panjang saya, membawa pergi sisa-sisa kelelahan dari masa lalu yang kelam. Saya memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam memenuhi paru-paru. Bayangan seorang wanita yang pontang-panting di dapur yang sumpek, tertekan oleh prasangka kaku dan kejamnya keluarga suami, kini memudar lalu menghilang sepenuhnya. Digantikan oleh sosok Lestari masa kini, seorang penulis naskah wanita yang mandiri dan kuat, yang sedang memegang kendali atas kehidupannya sendiri. Saya telah menghancurkan sangkar besi dengan tangan saya sendiri, dengan gigih melewati malam-malam yang paling putus asa untuk bangkit menyambut matahari. Membuka mata lebar-lebar, saya memandang jajaran pegunungan yang saling bersambung hingga ke ujung cakrawala di depan. Sudut bibir saya melengkung membentuk senyuman cerah, menerangi ruang kecil di kabin bus. Perjalanan hidup di depan masih sangat panjang dan pasti masih banyak tantangan, tetapi saya tidak lagi memiliki keraguan sedikit pun. Meninggalkan masa lalu yang gelap, sayap wanita bebas di dalam diri saya telah benar-benar terbentang, siap terbang tinggi dengan bangga di atas langit kehidupan yang luas. Semuanya baru benar-benar dimulai saat ini. Cerita kita berakhir di sini. Terima kasih semua telah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan menemani kisah ini. Jika Anda melihat bayangan diri Anda di suatu tempat, tetaplah bersama saluran ini, tekan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah nyata, kehidupan sehari-hari namun penuh renungan di episode-episode berikutnya.